Sebelumnya ini ada cukup banyak, ada Muhammad Rahman, salah satu coach Perbesar Wadah Rezekimu yang menggunakan buku Gelombang Theta ini, ada Dayu Widya Mengui, selamat malam juga. Ya, Anda boleh chat, Anda boleh chatting, ya, Anda boleh mengirim pesan, jadi sambil santai aja, sambil beraktivitas yang lainnya, ambil makan, sambil masak, silakan. Saya menyampaikan pesannya sambil membaca chat Anda, misalnya dari Ati Kasih Hati, Sumi, Suwanto, Sen, makasih. Ya, saya bisa membaca. Krisya, selamat malam. Oh, ini Sidoarjo misalnya. Ya, Ariana Hidayati, selamat malam ya. Pak Lembang hadir. Oh, Adi Rupawan. Beliau salah satu coach dari Perbesar Wadah Rezekimu yang menggunakan metode gelombang theta ini. Nah, gelombang theta sebuah riset. Ya, terima kasih Linda, Ambrosius Bata, Reza Nasution. Ini para coach semua nih, Dodi, ya, Tika, Bimbing. Ya, selamat malam semuanya. Semua penemuan gelombang theta. Penemuan mengenai gelombang otak manusia. Ya, gelombang otak manusia. Malam juga Dini Indriani, Made. Wah, beli Made Suryayana. Yeye, Nelly, makasih ya, Novia, Hanita. Oh, Depok, Rizky, Indra, Vera juga, Depok juga ya. Nah, saya buka websitenya, bila saya buka websitenya mengenai, yang terutama yang bahasa Inggris, Theta Wave, gelombang theta. Artinya, gelombang ini, gelombang otak manusia, awalnya yang diukur, lalu para ahli mengkategori ada gelombang alfa. Oh ya, Jogja, Zunar, Dwi, Kudus, Jodo, Makassar. John, ya. Wow, Wonosobo, luar biasa ini yang mendengarkan malam ini. 200 orang lebih. Nah, jadi kita tuh ini Cibinong, Gusmun, Jogja. Keadaan kita terbangun tuh ada gelombang-gelombangnya, itu diukur kira-kira lah. Lalu dibuat convention, kesepakatan. Koras, Bandung, Bantul hadir, Medan juga ya. Arek Malang, Heri Cibubur. Nah, gelombang ini disepakati, ada alfa, ada beta, ya ada gamma dan sebagainya, dikasih label. Bangun, lagi beraktivitas siang, disebutnya beta. Ada lagi gamma, itu belum lama istilah gamma itu. Mulai sore agak malam mau tertidur, kita masuk ke gelombang alfa. Ada lagi gelombang theta. Tidur nyenyak, gelombang delta. Dibuat kategori. Lalu diteliti, gelombang-gelombang ini kok bisa ya? Apa sih manfaatnya, apa sih perannya? Misalnya sleepiness, pada saat peningkatan kita ngantuk itu asosiasinya menurunkan alpha power kita, kehebatan daya gelombang alpha, tapi meningkatkan theta power misalnya. Meditation shown to increase, jadi orang meditasi bisa masuk ke theta power misalnya. Nah, jadi setiap gelombang ini memiliki getaran tertentu ini memiliki manfaat berbeda-beda. Nah, diteliti nih alfa. Alfa itu gimana sih? Oh,
Orang bisa memprogram bawah sadarnya, misalnya alfa dan theta, gitu. Sri Ulan, Dedi Lanang, Lombok, ya. Bila ditanya, mana nih yang paling dahsyat di gelombang-gelombang ini? Ya fungsinya masing-masing. Ya bahasa dahsyatnya, waduh Dian Budi di Bosnia, jauh bener tuh. Wow, gile buset, jauh banget ya. Udah, nah. Anda mungkin pernah dengar kalau mau relaksasi di gelombang alfa. Di gelombang alfa bisa disugesti, bisa dilatih. Gelombang theta sangat sulit, padahal gelombang theta ini lebih dahsyat lagi. Proses healing bisa di sana. Nah, jadi manusia hanya sampai mampu mensugesti di level gelombang alfa. Pakai hipnosis lah, ada menggunakan terapi hipnosis. Nah, tapi kalau kita bisa ke gelombang theta, untuk misalnya terapi, healing, lebih dahsyat lagi. Ilmu ini ditemukan kira-kira penelitian ini tahun 30-an lah. Ya, saya coba cari tahun 30-an gitu ya, tahun 30-an. Nah, bedanya apa? Sangat tenang, sangat-sangat tenang. Tidak ada emosi di sana. Jadi kalau kita berlatih di gelombang theta tuh, emang dahsyat dampaknya. Kalau kita berdoa minta sesuatu misalnya di gelombang beta, wah mintanya bisa berkali-kali dan belum tentu kalau ngomong pancaran otak kita tuh wing gitu. Beta tuh pendek lah, amplitudenya pendek gitu. Kalau bahasa vibrasi, bahasa getaran, pancarannya pendek. Dan di level beta tuh Anda gampang stres. Kamu gampang disugesti orang. Kemarin tuh banyak orang panik tuh pada saat PPKM kemarin tuh, sebelumnya panik. Nah, kena panik, gelombang otak kita kenceng. Gitu lah kira-kira ya, ini cuma bunyi yang kayak kalau panik tuh. Nah, gampang disugesti dia. Gampang disugesti, apa yang terjadi? Nah, sugesti itu kan bisa positif, bisa negatif. Disugesti lah. Sorry. Disugesti lah bahwa susu beruang. Ya, oleh pihak-pihak yang mengerti ilmu ini. Susu beruang bisa membuat kekebalan tubuh supaya nggak kena COVID. Wah, orang sibuk. Nah, logika tidak berjalan di sana. Emosional up, meningkat emosinya. Nah, logikalnya turun. Orang belanja susu beruang. Gampang dia tidak lagi mengecek kebenaran, gampang disugesti, gampang dihipnotis di situ. Dami Astuti, nggak perlu pakai video, anggap aja sedang dengerin siaran radio, gitu ya. Emang dimatikan gitu ya. Nah, kami dengerin aja santai ambil kerja yang lain. Saya tidak ingin Anda ngelihat saya juga sibuk jadi ngeliatin Anda, ya nggak usah. Anggap aja siaran radio ya. Emang begitu idenya. Dah, apa yang terjadi di gelombang itu? Ya itu tadi gampang disugesti, panik, ya, stres. Kenapa orang latihan nafas, tarik nafas, buang nafas? Buat apa? Oh, supaya dia rileks, supaya dia tenang. Latihan, retret, ke gunung, nafasnya pelan. Oh, bawa nafas. Oh gitu, supaya tenang. Gaya Bali saya mulai muncul. Oh gitu. Banyak orang Bali nggak di sini? Siapa aja orang Bali? Oh gitu. Hadir bawah. Gelombang theta lebih mudah disugesti. Nggak bisa disugesti. Tidak bisa disugesti, Haryanto. Yang disugesti gelombang alfa, dibawa ke sana. Ya, memangin alfa Pak Ari. Alfa beta gitulah. Nah ini. Lalu
Mereka-mereka yang sangat tenang, sangat tenang, sangat-sangat tenang, sangat-sangat tenang. Wah, ini yang luar biasa. Jadi di gelombang theta yang paling bawah, alfa yang paling bawah masuk ke theta itu tidak bisa disugesti dia. Nggak bisa disugesti sehingga tidak bisa dipengaruhi. Gitu. Ya Bob, nggak gampang dipengaruhi. Diteliti, ada dalam bahasa Inggrisnya motionless. Nggak akan banyak gerak di sana. Tapi alert, but alert. Maksudnya penelitian tahun berapa nih ya, di binatang ditemukan di EEG itu menggunakan alat ini, kalau di manusia namanya untuk dilihat rapid eye movement-nya, REM itu. Saya coba cek nih di artikelnya. Kalau mau cari yang theta wave yang bahasa Inggris ya, jangan yang bahasa Indonesia, nanti bingung. Cari bahasa Inggrisnya. Oke, nah lalu ini dia nih yang mau dibahas nih. Ya, gampang digendam, sama, iya. Gampang digendam, bisa digendam itu metode hipnosis lah ya, yang cuma menggunakannya secara negatif. Nah, apalagi nih, bila kita bisa berada di gelombang theta nih, ya, ini studinya nih. Siapa-siapa aja sih yang di gelombang theta ya, karena banyak penelitiannya di binatang, rabbits, cats, kucing, bats, kelelawar, gitu ya. Ini semua penemuan yang dahsyat memang, sebuah penemuan yang dahsyat. In bats, theta appears in short bursts associated with echolocation. Kalimatnya sederhana, tapi buat saya penting sekali. Penting sekali. Penting sekali. Dan ini sudah ditemukan. Berarti beberapa puluh tahun yang lalu ya. Apa itu? Manusia, in bats, theta appears in short bursts associated with echolocation. Ya, with echolocation. Apa itu lo echolocation? Oke, kita bahas ini sedikit supaya teman-teman paham nih. Supaya teman-teman paham bahwa manusia punya kemampuan, ya karena manusia juga makhluk mamalia, manusia termasuk golongan vertebrata, bertulang punggung belakang, sehingga otak yang dia kira bahasa gampang gini, otak yang dimiliki oleh binatang-binatang, ya ada kesamaan yang kita miliki, hanya bedanya mereka tidak punya akal budi binatang ya. Nah, apalagi yang bisa kemampuan echolocation ini apa? Dolphin, gitu, dolphin. Seperti apa gitu? Nanti di teman-teman yang sudah membaca buku gelombang theta atau memiliki buku gelombang theta, ada materi tuh yang saya bahas mengenai signal hoki. Ini ada kaitannya dengan echolocation. Seperti apa itu echolocation? Oke, lihat ya, saya kok lihat, Anda nggak bisa lihat saya. Oke ya, contoh misalnya kelelawar nih, prosesnya nih, apa yang dimaksud dengan echolocation di gelombang alfa ini, ya. Si kelelawar ini mau makan, dia lapar, malam dia terbang. Signalnya lapar, 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 lapar gitu ya. Dia kan ngasih signal, lapar, 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 dia kasih signal. Signal laparnya ini kan dibaca oleh, menghasilkan getaran. Bukan signal. Dia menghasilkan getaran. Ingat ya, ini kalau teman-teman memahami hukum law of attraction, sama nih. Sama. Twing, 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 dia ngasih getaran. Getaran ini, twing, 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 gitu ya. Ini bahasa main ininya aja simpelnya ya. Getaran ini, menghasilkan apa? Getaran ini menghasilkan echo. Jadi the law of attraction itu hasilnya echo.
hasilnya echo, getaran balik. Jadi kalau kita teriak, hukum law of attraction itu apa yang kamu teriak akan kembali. Ya, wow, lempar. Balik deh, wow, 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 echo. Paham ya? Echo ini kan ada lokasinya dari kiri, kanan, depan, belakang, ada lokasinya. Ada lokasinya. Nah, echo ini dari mana aja gitu ya? Echo ini. Oh, dari sebelah kiri. Oh, dari sebelah kanan. Oh, di sana nih, gitu ya. Dia tangkap nih. Sehingga kelelawar dari gelombang balik ini, jadi kalau teman-teman punya cita-cita, punya impian, dan di set dulu, ada ekonya. Ya, punya niat, dilempar ke alam semesta, balik lagi gitu ya. Oke, nah. Sehingga waktu dia terbang, dia tahu persis buah-buahan ada di mana saja. Karena yang gelombang kembali ke dia nih, getaran yang balik ke dia. Getaran yang balik. Wah, di sana, di sini, di sana, di sini, di sana, di sini. Hebat, hebat, hebat bener. Resonansi tuh Sigit, betul tuh. Ya, resonansi. Nah, resonansi, betul tuh siapa tadi yang ini ya. Bagaimana? Nah, nanti dengan meditasi boleh masuk gelombang theta. Fisiologis tidak, dia hanya getaran indera. Hanya getaran. Oke, bentar nih ada yang WA ya. Miko WA. Getaran dari kepak sayap atau decitan? Saya mesti teliti lagi, saya mesti baca lagi. Rasanya decitan kali ya. Decitan. Resonansi, ya, hasilkan getaran, masukkan echo. Yes, 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 Tricia. Echo tuh gema atau gaung. Ya, keren, keren ya. Ya, makasih Mas Wasito Adi. Kembalinya itu memandu dia untuk mengetahui gerakannya kemana. Kalau dia makin mendekat ya burst ya, burst itu apa? Itu bunyi ya, kebasannya atau apalah gitu. Kebasannya kalau nggak salah ya. Sorry. Coba cek bahasa Inggris ya, short burst ya. Balik, dia tahu tuh. Wah, ini ada makanan. Oh, di sana nih. Ya. Nah, jika gelombang theta tidak bisa dipengaruhi, sugesti, Dedi. Nanti bisa pakai yang lain ya. Ada caranya. Nah, dia tahu. Dan hebatnya dia hanya menempel di makanan tertentu. Jadi kalau kami makan sirsak di Ubud ini, di Bali Ubud ini, saya senang sekali makan sirsak yang sudah dimakan sama kelelawar. Enak banget. Wih, enak banget. Itu sedap sekali gitu loh. Wah, pokoknya saya suka nyari suka nyari buah-buahan yang sudah dimakan sama, kalau bahasa Indonesia yang codot gitu. Yes, Sona, submarine, dolphin, yes. Mirza, virus COVID itu ini orang makan kelelawarnya. Kita tidak makan kelelawarnya. Kelelawarnya ada virus COVID. Itu diteliti karena dari ini aja ya, tapi bukan itu maksudnya, bukan kelelawarnya bawa virus COVID. Dimakan ininya kelelawarnya itu sehingga menimbulkan apa ya waktu itu ya. Oke. Nah, sudah dapat nih. Nah, karena manusia adalah makhluk vibrata mempunyai tulang punggung belakang, ternyata kita punya fungsi itu, kemampuan tuh ya, kalau lawak codot gitu ya, bahasa Sunda kali codot. Kita punya kemampuan itu. Nah, diteliti ya, waktu saya baca ini, sebetulnya saya tidak pernah menyangka ada penelitian ini, tapi saya tertarik untuk sisi lainnya, mempelajari yang lainnya. Oh, kalau kita bisa berada di situ, ada penelitian gini. Theta waves generate theta rhythm. Ya, kalau teman-teman buka Wikipedia, gelombang theta itu menghasilkan irama theta. Pertanyaan saya, gimana ya bisa menghasilkan irama theta? Nah, ini pertanyaan lama yang sebetulnya
mungkin saya memiliki kemampuannya, cuman saya tidak tahu. Setelah saya selama pandemi ini berdoa, kepingin bisa membantu orang banyak, gimana ya? Sedih melihat Bali ini, sedih sekali. Hanya orang sudah makannya minimum. Jadi saya kepingin membantu lah. Jadi kalau ada yang nanya saya di cover depan buku saya itu, saya tulis, perbesar wadah rezekimu. Kalau teman-teman nanya apa maksud visualnya, sederhana. Visual yang saya maksud, rezeki yang saya maksud, awal-awal adalah uang. Uang. Mengapa saya tertarik untuk orang punya uang cepat dulu? Karena uang gampang dicari. Di mana-mana ada uang. Di mana-mana ada uang. Ada di dompet temen, di dompet tetangga, di mana-mana ada uang. Uang tuh bertebaran di mana-mana. Tetapi kalau Anda bilang, saya ganti judulnya, perbesar wadah berlianmu. Nah, lebih sulit. Karena getaran yang kita munculkan berlian, lebih sulit. Tapi kalau kita getarkan uang ya kayak condot, kayak kelelawar tadi. Makanan ada di mana-mana, buah-buahan ada di mana-mana. Gitu. Oh, Sukawati, iya Made Suryayana. Saya mulai 20. Oke, Sukawati dekat kami sini kalau saya mau ke Denpasar lewat di tempatnya beli Made Suryayana. Nah, di Bali ini saya tidak pernah menyangka di Ubud ini bisa bertemu seorang jenius, lokal jenius. Master yoga dunia terkenal, di dunia dikenal malah ya. Di Indonesia malah kita kurang tahu. Namanya Master Ketut Arsana. Karena saya tertarik sama orang hebat, saya memodel beliau. Saya mulai belajar yoga 6 bulan yang lalu. Di dalam proses yoga itu, kalau selesai yoga, ada savasana untuk relaksasi. Ya, awal-awal berlatih, lama-lama ketarikan saya kok bisa ya. Kalau saya savasana, di keadaan tertentu, saya tidak tahu orang lain, saya kalau selesai savasana tuh seharian bisa segar sekali. Selesai savasana tuh saya bisa punya energi yang besar. Nah, karena saya selalu diminta senyum oleh guru Master Ketut Arsana, saya mencari tahu. Disinilah saya mulai latihan. Akhirnya saya ketemu Theta Wave ini, bagaimana mengoptimalkannya. Aduh, saya sangat-sangat bersyukur, berdoa luar biasa, bersyukur. Aduh, bisa menemukan rahasia ini. Yang kalau saya cek di dunia, nggak ada. Tidak ada yang bisa melatihnya, kecuali latihan meditasi, deep meditation. Dan untuk mencapai meditasi sampai gelombang theta itu luar biasa latihannya. Sedikit sekali orang bisa mencapainya. Lalu kembali ke niat saya, ke impian saya, ke niat hati ini bagaimana saya bisa melatih orang banyak, walaupun tidak lagi saya yang melatihnya. Saya seperti berdoa memohon untuk itu. Berdoa saya. Izinkan gitu. Saya ketemu ini. Theta rhythm ini bagaimana mencapainya. Literatur yang ada pakai apa namanya itu subliminal apa dan sebagainya, umumnya yang ada di dunia di YouTube ya, sebelum tidur. Sebelum tidur. Savasana. Relax ya, oke. Ini Singgit makasih. Ya sebelum tidur. Masih ada yang pakai sugesti, ada yang menggunakan musik, ya, ada yang menggunakan subliminal way, oh macam-macam tuh di YouTube banyak sekali. Hanya kita tidak bisa lama di sana, tidak bisa lama bertahan di gelombang theta, karena kita cenderung jatuh ke tidur lagi. Jadi pertanyaan saya, semestinya bangun tidur nih. Saya pernah mendengar satu ulasan dari Set Guru. Kalau kita bangun pagi, senyum aja. Senyum. Itu bisa mempengaruhi hidup kita. Ya, 20 detik dia bilang, oke saya tertarik sama 20 detiknya.
Pertanyaannya, ya, kapan pagi itu? Kapan? Yang disebut pagi itu jam berapa? Nah, di dalam proses penemuan ini, saya bertanya dan dapat jawaban dari diri saya, di dalam diri, saat bangun pagi. Oke, confirm. Lalu saya mulai latihan. Awalnya bawah sadar saya menggerakkan. Saya bangun pagi, baru bangun tidur, masih di ranjang. Saya senyum. Posisi wajah saya senyum, saya pertahankan 20 detik. Ketiduran, saya senyum lagi kalau bangun. Pokoknya setiap bangun pagi saya senyum. Saya bangun pagi saya senyum, saya bertahan 20 detik. Dan saya tidak menyangka bahwa saya itu cuma mau latihan dan menemukan yang saya tanya, oh inilah latihan ini menghasilkan theta rhythm, irama theta. Irama theta. Nah, di sini penemuannya. Jadi kalau sepertiga malam boleh ya, via hidung, via mulut. Kalau bangun pagi via hidung lah, ya, via hidung. Via mulut boleh, karena yang kita ingin capai rileksnya. Bebas saja Amelia. Nah, latihan-latihan yang saya lakukan ini menghasilkan ritme theta. Lihat di theta wave Wikipedia bahasa Inggrisnya. Wah, ini dia nih. Ya makin semangat. Ini mungkin. Enggak tahu juga. Lalu karena senyum pagi itu saya kaitkan, sekali lagi ya. Senyum pagi itu saya kaitkan dengan tema buku saya, niat saya membantu orang banyak, yaitu memperbesar wadah rezekimu. Kaitannya rezeki, paling gampang tuh rezeki finansial kalau teman-teman mau latihan. Rezeki finansial dulu lah. Jangan membahas rezeki semesta. Ya, rezeki finansial, lakukan teknik ini. Nah, lalu saya uji coba 10 orang. Wow, 10 orang mendapatkan dampak dari latihan ini. Macam-macam rezeki yang terbuka. Oke, 25 orang saya latih. Wah, hasilnya 100% mendapatkan hasilnya. Oh, saya naikin 50 orang. Di titik 100 orang saya mulai stres. Wah, kok bisa sedahsyat ini ya? Kok 100 orang ini mengalami ya rezeki yang tiba-tiba datang. Rezeki finansial khususnya ya. Kalau saya ngomong rezeki finansial. Omset naik, penjualan naik. Ya, yang berhutang bertahun-tahun bayar. Ada yang transfer tiba-tiba. Waduh, sampai saya mulai takut. Apa yang terjadi ini? Apakah ini benar yang disebut kemampuan echolocation? Apakah ini nih kena algoritma? Hanya saya confirm, oke, ini dia penemuannya nih. Ini dia nih. Wah, ternyata kuncinya di latihan. Bangun pagi. Bangun senyum. 20 detik. Kalau misalnya teman-teman nanya, mengapa harus 20 detik? Saya belum menelitinya. Saya hanya mengambil ide dari set guru di YouTube. Saya copy persis saja kalau 20 detik. Yang bisa saya sampaikan, boleh nggak latihannya lebih dari 20 detik? Boleh. Ada tuh, Freddy Sutanto tuh latihannya gitu ya. Ada. Pada saat senyum baru bangun, apakah juga langsung nanti ya. Nanti latihan mau copatnya habis senyum 20 detik, baru latih. Oh 2 jam kelamaan. Amelia, iya. Nggak kita kerja nanti kita. Iya, jangan 2 jam. Ada yang nanya sama saya, kalau 10 detik boleh nggak Pak? Enggak, minimal 20 detik. Lebih boleh. Freddy itu dahsyat tuh, dia menggunakan visual ya dalam gelombang tetanya. Dia bangun pagi lihat duit $100. Tahu-tahu nanti ada ide jadi $200 duitnya. Dia tukar lagi, dapat lagi tuh sampai $800 tuh. Nanti bisa tanya Freddy Sutanto dari Bandung.
dia sebetulnya sudah berlatih ilmu ini sekian tahun yang lalu, ya. Iya, 2 jam kering Mbak Amelia. Iya iya iya. Jadi bangun pagi senyum, 20 detik, iya senyum. Nyengir, kenapa saya tulis nyengir? Supaya giginya kelihatan, secara fisiologis lebar dia gitu, lebar. Ya, di Subrata bilang apa, 2 jam nanti mulutnya nutup lagi, iya 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 iya. Singkat cerita, berbagai respon yang kami dapatkan. Wah, ada penyembuhan diri, sakit apa, Mbok Gek Wayan Wihati merisetnya untuk penemuan-penemuan gitu ya, macam-macam deh. Iya, Titin. Nggak usah bayangin, nggak bisa ngebayangin loh di Sansun. Bangun tidur langsung senyum doang. Kita tidak mampu membayangkan rezeki. Tetapi senyum sudah disepakati. Senyum orang yang murah senyum banyak rezekinya, itu ada. Sudah tertanam satu belief gitu ya. Jadi Debbie Santosa apa otomatis sering nyengir sewaktu-waktu. Suami bingung. Suami bingung ya. Ya nggak apa-apa lah, kan saya tulis di bukunya. Kadang kita perlu gila sebentar gitu ya. Titi ya. Ajak suami ikut dong ya. Oke, nah. Di situ penemuannya tuh. Wah, saya heboh dan takut. Hanya saya memaksa saya nulis buku secepat mungkin. Saya ingin orang-orang juga, oke, berkelimpahan rezeki. Jangan juga stop bersedekah, jangan juga stop bersyukur, jangan juga stop minta ampun pada Allah ya. Karena berkah ini bisa salah kita. Ya, senyumnya kelihatan gigi, betul. Makanya saya sebut nyengir. Beda efeknya. Melebarkan bibir aja sama ini Dodit dibandingkan nyengir beda. Kalau beruntung begitu memang Titin. Memang begitu tuh. Saya sendiri sampai ketakutan masa bisa seperti ini ya gitu. Suami nggak bisa ya lebih bagus lagi. Oke. Sud selebar mungkin. Untuk apa? Supaya otot-otot ini aja nanti lama-lama terlatih. Jadi kalau nanya saya sampai sudah sejak kapan saya latihan awal Mei sampai sekarang sudah masuk 6 bulan. Bila saya bangunnya 2 kali semalaman, saya latihan 2 kali. 3 kali terbangun, 3 kali saya. Ya, 4 kali, 5 kali. Oke. Nah, terus nerapinya gimana Ondi Sansun? Bagus nih. Senyum sambil ikhlas. Enggak. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ikhlas nggak ikhlas, bangun pagi itu nggak bisa mikir kita. Kalau bangun pagi kita mikir, wah kita hidupnya stres banget tuh. Hidupnya. Bangun pagi tuh nggak bisa ngapain. Di gelombang theta tuh diteliti. Motionless, panas gerak. Paling kita ngulet-ngulet. Ya pengalaman saya, ketiduran lagi. Nah kalau ketiduran lagi, pas bangun saya senyum lagi. Kalau saya ketiduran lagi, pas bangun saya senyum lagi. Ya, itu yang saya lakukan sampai hari ini. Dampaknya macam-macam lah. Oke, sudah nih. Terjadilah theta ritme. Ritme theta tadi, irama theta. Nah, irama theta ini, ingat ya, ingat baik-baik, jangan lihat ya. Waktu saya mengajak orang berlatih ini, bukan berlatih ritmenya. Saya tawarkan dulu dampaknya. Mau nggak perbesar wadah rezekimu? Hampir saya menggunakan percepat rezekimu. Namun bukan itu tujuannya. Jadi hasilnya pasti dipercepat hasilnya. Betul Titin. Betul ya, senyum langsung senyum gitu. Ya, hasilnya iya. Percepatan rezeki. Wah, kaget lah. Tidak ada teori apapun yang bisa melampaui ini. Karena ada bukti saintisnya. Oke ya. Karena ada kata-kata ngajak latihannya perbesar wadah rezekimu, ya. Di bawah sadar teman-teman, ya ini Dedi mau dijelaskan. Di bawah sadar teman-teman, confirm saya beli buku ini. Ya, malam ini kasih tahu ya. Kalau beli bukunya tolong kepada orang yang mengundang. Saya tidak menjualnya. Saya tidak menjualnya, teman-teman bisa tanya ke orang yang mengundang.
Ya, jadi ada para life coach yang akan ngajak Anda, membimbing Anda latihan bersama dan sebagainya. Oke, echolocation-nya di mana nih? Karena irama sudah mulai terjadi, Titin Eza keren ya, senyum terjadi. Ada yang bilang nih sama saya, gila ya, cara malas. Enggak mas, ini enggak malas ya Mas Yodo. Bukan malas, perlu intensif, perlu konsisten, rajin berlatih. Enggak bisa malas mas, yang ini. Enggak ada dia. Saya juga tidak terlalu setuju, kau berbahan. Tidak, ini ada effort. Para life coach tidak semua juga terlatih untuk bangun pagi senyum. Ya, perlu niat banget. Iya, setuju. Perlu effort untuk memperbaiki diri ini. Nah, karena gambar senyum ini ada yang mengatakan kepada saya, gitu ya, wah, itu auranya berubah mas. Oh gitu ya, saya bilang, maaf Pak, saya tidak mampu melihat teman-teman yang berlatih ini mengubah aura. Kalau pagi-pagi wajahnya tersenyum, nyengir 20 detik. Saya pakai teknik nyengir 20 detik. Karena aura ini dan di gelombang theta ini, getarannya besar sekali, panjang sekali, ya, attack-nya, gemahnya juga besar sekali. Di situ jawabannya. Iya betul, Titin, sama saya ngalamin itu juga, ini Titin Esa. Nah apa yang terjadi? Karena memang tujuannya untuk rezeki, datang nih, datang. Sekarang sudah ada 5.000-an orang yang berlatih. Ribuan orang ini lapor ke saya, kok ada kemudahan-kemudahan rezeki. Saya masih takut menjelaskannya waktu itu. Ya, terus saya pelajarin lagi, oh saya ketemu. Di situ echolocation. Jadi, saya ketemunya gini. Ya, betul, Gus Wai. Betul. Penemuannya gini, orang yang tidak berlatih, saya confirm rezekinya lambat. Karena getaran itu tidak disampaikan, tidak dipancarkan. Ya, Ferdi, ini salah satu quotes-nya, Ferdi berlatih senyum, dapat echolocation, yes, gitu ya. Di sini juga ada Elina Play itu, ada banyak di sini. Nah, karena dipancarkan, datang, ya. Di mana? Jeli, kita jadi jeli. Oh, di sini, ada aja. Dan saya, bersyukur sekali ini semua penemuan yang menurut saya, akan membuat inilah pokoknya hanya bisa bersyukur. Karena dipancarkan, Anda lama-lama jadi cerdas. Di gelombang theta ini dituliskan hasil penelitiannya, kita mempunyai kecepatan dalam pembelajaran, seperti ada kecerdasan baru. Jadi bahasa gampangnya, Anda yang rajin tersenyum, bangun pagi, nulis aspek of cognitive behavior including learning, belajar nih, memori meningkat nih. Ada spatial navigation kalau di dalam binatang nih, intinya di binatang. Teman-teman akan punya kecerdasan baru. Betul nih. Li Xiaoqin tuh Juni sudah ngobrol sama saya, badannya tiba-tiba ngulet, jadi penyembuhan gitu ya. Itu Li Xiaoqin. Mei Hua juga, ya ketekunan, betul tuh. Keren tuh. Nah, ini saksian ini nih Mei Hua. Dari 17 Agustus, pas kemerdekaan, sampai saat ini rezeki selalu aja ada katanya. Bangun pagi dibatasin enggak, bangun jam 8, jam 9 pagi. Pokoknya kalau saya tuh tidur siang, bangun siang pun saya senyum. Oke. Intuitive animal communicator, pernah baca, ya mereka bisa masuk ke dalam situ ya. Jadi kalau saya sekarang bisa nangkep kupu-kupu, saya setelah di gelombang theta ini ya. Nah itu dia tuh, si Yuki tuh latihannya luar biasa tuh Yuki tuh. Dia disiplin banget tuh Yuki itu ya. Nggak perlu dipaksa, senang hati gitu. Ya betul Erlina. Nah itu dia nih, penemuannya di situ teman-teman. Bukan sebelum tidur sugestinya. Bangun pagi senyum, bangun pagi senyum, bangun pagi nyengir, bangun pagi nyengir 20 detik, bangun pagi nyengir. Ketiduran lagi, bangun pagi lagi, nyengir aja lagi. Ketiduran lagi, bangun pagi nyengir aja lagi. Berkali-kali lakukan aja. Untuk apa tujuannya? Mendapatkan theta rhythm, ritme
ritme atau irama theta ini. Irama theta ini dengan demikian kayak burst yang tadi tuh, short burst-nya si kelelawar, kayak kita ngirimin terus. Oke Vida, nanti tanya orang yang mengundang kamu yang acara malam ini gitu ya, untuk dapatkan bukunya, lengkap sekali penjelasannya di sana juga ya, untuk latihannya. Dia burst, dia balik. Nah, karena konteksnya rezeki, dalam hal ini uang ya, finansial gitu ya. Oke, ini ada yang nanya lagi, Dodit. Oh ada, terlilit hutang bisa senyum kan? Bisa, karena bangun pagi Anda nggak bisa sedih, Dodit. Mana bisa? Ini karena Anda membiarkan emosi Anda terjebak dalam urusan hutang, kita jadi sedih memang. Gitu. Jadi kalau pas mau tidur nggak perlu, nggak usah nyengir sama mau copat, nggak. Pas bangun tidurnya aja, karena programmingnya dibangun pagi, Sylvie, bukan di tidur. Karena belum tentu di alfa, nggak gampang di alfa sebelum tidur ya. Oke, nah itu rahasianya, itu ya, short burst, gitu, kita bisa menemukan lokasi-lokasi rezeki ini. Saya sudah mengujinya. Kebetulan saya senang berlatih, yang saya di bukunya Gelombang Theta yang saya tulis Membesar Wadah Rezekimu dengan Gelombang Theta, ada artikel bonus mengenali signal hoki, mengenali sensasinya, belajar, ada latihan, metodologi, ada tekniknya, bagaimana tepat menentukan titik yang tepat, stop di mana. Banyak orang bertanya, Pak Krisna, apa yang membuat Bapak memilih tinggal di Ubud? Saya tidak tahu secara conscious, tetapi unconsciousnya sudah terlatih. Awal pandemi kami mulai banyak keliling. Kami sudah setahun meninggalkan rumah kami artinya dari sisi bukti, saya meninggalkan rumah, waktu itu tabungan, ya saya bagikan ke teman-teman, dan saya bilang, ini berat, ini akan panjang, bersiap-siaplah. Saya mengajak teman-teman saya bersiap-siap pandemi ini. Tinggalkan dunia motivator, saya tinggalkan dunia motivator. Karena saya tidak melihat lagi, nah. Jadi saya seperti dapat signal, tidak melihat lagi, dia bisnisnya udah sunset. Jadi kalau saya mau siaran pun saya tidak ingin di Zoom ini Anda nonton, enggak. Anda nyimak saya aja sambil kerja, sambil makan, sambil apa, boleh. Ya nanti jangan lupa makanan dikirimkan. Silakan, bebas. Saya tidak ingin orang sibuk melihat. Saya ingin Anda mendengarkan. Ya, tidak ada salahnya mencoba, betul. Ini sudah teruji, Barry. Sudah teruji. Kalau sekarang lagi ribuan orang berlatih. Ya, ada ribuan orang yang berlatih. Terus berlatih, nanti sudah terlatih, ada di artikel di buku itu di halaman berapa ya, buku saya mana, oh ini dia nih, buku saya Gelombang Theta. Bagaimana mengenali hoki yang lebih besar? Ada. Dan ini sebuah pengalaman, artinya itu yang saya tulis ini sebuah pengalaman, sebuah kemampuan yang saya latih bahkan sejak kecil. Ada tiga artikel bonus, signal hoki, mengenali signal hoki. Dan halaman berapa tadi? 209, oh iya, iya. Oke, Deddy Kurniawan keren ya. Tuh, siapa tuh ya, itu. Ada yang ngirim duit tuh, baca, tolong dibaca tuh. Shirley keren ya. Tahu-tahu dia bilang dia mau kirim duit. Wih, lihat tuh. Dia mau keluar ngajak makan papa, tahu-tahu ada yang apa tuh, adik saya nanya mau makan di mana, siapa yang bayar. Saya sebut nama restorannya, tentu dia bilang gue yang mau kirimin duit. Otomatis, Marin, apakah latihan ini bisa mempertajam intuisi kita? Otomatis dampaknya ke sana. Nah, lalu ada latihan mengenali signal hoki, sensasinya. Sensasinya di halaman 213. Ada latihannya tuh, kayak simpel lah latihannya ya. Nah, lalu belajar tepat dan tepat. Itu tadi yang disebut intuisi itu ya. Oke, nah udah ada di buku ini. Lengkap lah udah di sana ya. Intuisi otomatis tajam. Tetapi sekali lagi yang saya maksud dengan hoki tadi adalah uang ya. Gitu. Dodo Sugra. Perlu berapa, kalau saya memutuskan latihannya mau seumur hidup saya.
karena terjadi penyembuhan. Kalau teman-teman ada 3 hari, 7 hari, saya awalnya stres mendengar percepatan itu ya. Ada yang latihannya, dia bilang rezeki finansialnya belum dapat nih, udah sebulan nih, tapi tubuhnya makin sehat, gitu. Nggak perlu diniatkan sebelum tidur, karena sebelum tidur bukan gelombang alfa ningrum, gitu. Ya, terus aja tuh si Gusmun bilang, "Oke, seumur hidup terus berlatih." Nah, oke ya. Ada lagi memang latihannya untuk mengenali sensasi itu. Oke, tadi sepedas. Nah, Lami Astuti udah mempraktekannya. Apa tuh, Riris? Oke, pasien laser Dok Chan banyak. Oke, keren gitu ya. Menjadi lifestyle nyengir 20 detik ya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman itu ya, eee, bangun pagi nyengir yang paling penting itu ya nyengir dan nafas mocopat. Untuk sarapan oksigen saya menulisnya, untuk sarapan oksigen. Dilatih, kalau saya tidur siang, tadi saya, lagi lelah habis yoga kemarin, saya lupa nyengir 20 detik. Cukup mempengaruhi emosi saya karena lagi ada bagian tubuh yang inilah ya, yang sakit, lalu saya ubah state-nya secepat mungkin, dalam NLP kami menyebutnya state, ya. Oke, kalau lupa dan terlanjur duduk, baru ingat, tidak di gelombang theta, tapi boleh tetap dilatih supaya jadi habit baru. Misalnya saya bangun nih, telat, saya, ke toilet pipis. Begitu saya ingat lagi pipis, saya langsung senyum lagi. Saya pertahankan senyumnya. Eee, Berarti latihan rutin aja, niatnya karena kita di buku ini kan udah dituliskan niatnya. Niatnya apa? Outcome-nya apa? Perbesar wadah rezekimu, ningrum. Jadi malam tidak perlu diniatkan lagi karena sudah di ini, mmm dijelaskan di bukunya itu, teman-teman yang mau berlatih memang tujuannya ningrum untuk memperbesar wadah rezekimu. Nah, rezeki apa? Finansial ya. Makasih Yudi Ananta ya. Nah, jadi nafas mencoba, tarik nafas yang panjang, buang nafas yang panjang, Mary. Nanti tinggal tanya orang yang ngundang kamu, minta artikelnya ya. Minta dia fotokan bukunya juga boleh. Mau beli bukunya juga silahkan aja, saya senang. Ada banyak materi di sana, ada 25 kebiasaan sehat yang bisa membantu teman-teman untuk sukses lebih tinggi lagi, untuk naikkan level suksesnya. Nah, itu dia. Jadi itulah yang teman-teman perlu terus latih sehingga menjadi mudah. Rezeki ada di mana-mana, hoki ada di mana-mana, ya. Rezeki ada di mana-mana. Perlu memahami signalnya. Saya selalu menjelaskan kayak gitu. Jadi artikel yang saya tuliskan di belakang buku sebagai buku bonus, aduh, udah puluhan tahun saya latih sejak kecil. Tapi saya tidak memahami akan berguna saat ini. Jadi saat kecil saya sudah melatihnya, ya saya juga tidak tahu kalau nantinya bermanfaat, Denny. Nah, setelah kita punya kemampuan ini, yang tadi echolocation itu, kan saya baru baca echolocation ini. Tapi artikel ini saya tulis sudah lama, ya, tidak hampir masuk di buku Klangen, tapi tidak jadi, berarti sudah setahun yang lalu saya tulis. Kita perlu perlu tahu tuh waktu yang tepat, tempat yang tepat. Wah, ini kan pas sekali dengan penjelasan para ilmuwan bahwa kelelawar itu ya bisa memiliki kemampuan mengenali location-nya dengan metode ini, dengan kemampuannya gitu ya. Ya. Nah, untuk penyembuhan jiwa, banyak yang ini Sylvie ya. Saya tidak berani bilang jiwa, hanya untuk raga, untuk penyembuhan mental, ya, fisik, mental, emosi sudah diuji Sylvie, tapi kalau jiwa saya belum berani jawab ya, belum berani jawab, maaf gitu. Ya, makasih Riris. Nah, jadi, mmm, sampai di situ tujuannya, karena harapannya mereka yang berlatih dapat kemudahan.
rezeki finansialnya. Kalau Anda bertanya, kenapa rezeki finansial, Pak? Karena di mana-mana ada uang. Untuk menarik uang lebih mudah. Kan di mana-mana ada uang. Vida Basuan, nafas mau cepat itu tarik nafas perlahan-lahan sepanjang-panjangnya. Buang nafas sepanjang-panjangnya. Ya, tarik nafas sepanjang-panjangnya, buang nafas sepanjang-panjangnya. Ada juga di buku Gelombang Theta ini. Ini harapan saya. Uji aja, buktikan sendiri. Teman-teman buktikan sendiri ya, bagaimana dahsyatnya gelombang theta yang sudah diberikan dan yang diciptakan oleh Allah ini, diciptakan oleh Tuhan yang Maha Besar. Ya, tinggal kita manfaatkan. Jadi ini bukan suatu penemuan yang hebat, bukan. Bukan. Saya hanya ingin berbuat sesuatu lalu saya ketemu aja melihat linknya, melihat titik ilmu. Tapi ilmu ini bukan milik saya, milik Sang Hyang Widi, milik Tuhan, milik Allah yang akbar, milik Sang Pencipta. Ya miliknya. Saya hanyalah orang yang bisa diberi kesempatan untuk melihatnya. Itu dia ya. Oke, lalu dengan berlatih. Nah, nanti ada terbuka pintu-pintu rezeki. Mengapa begitu? Karena judul buku ini, judul latihan ini untuk membesar wadah rezekimu. Apa metodenya? Menggunakan di gelombang theta. Ya, jadi itu teman-teman, teruslah berlatih. Teruslah melatih, bangun pagi, senyum, nyengir 20 detik, setelah itu olah nafas mau cepat. Bila ketiduran dan bangun lagi, latihan lagi. Lakukan lagi. Supaya cepat mencapai irama theta. Ya, setelah irama theta ya terjadi, kita mulai berada di irama theta, gunakan untuk berbagai hal. Ada banyak sekali manfaat yang bisa dilakukan dalam gelombang theta ini. Ya, kalau saya ini oke, ingin turun badan, nah maka waktu senyum, bayangkan waktu senyum, tujuan senyum itu intensinya bayangkan tubuh yang sehat. Ya, maaf Pak Kris. Oke, Eko tadi. Tidak perlu, Merin. Tidak perlu melemparkan cita-cita kita. Ya, Eko location, bukan Eko LOA, bukan ya. Kita perlu belajar melemparkan, tidak perlu. Jadi, intensi kita, misalnya sesuatu, ya, oke. Ya, dikonekkan aja pada saat bangun pagi, itu kaitannya dengan intensi tadi. Ya, nah, jadi teruslah berlatih, buktikan sendiri gitu. Gelombang theta dua hal yang beda. Yang paling dahsyat gelombang theta, Nelly. Ya, nanti tinggal baca literaturnya yang bahasa Inggris saran saya. Jangan yang bahasa Indonesia. Nah, terus berlatih. Ya, terus saja berlatih. Dan bagikan ilmu ini. Bebas, nggak ada copyrightan. Bagikan aja, ajarkan ke orang lain. Ajarkan, bagikan ilmunya. Orang yang ada masalah, ajarkan. Pak, Bu, bangun pagi nyengir dulu, Bu, 20 detik. Setelah itu nafas mencopat. Gak usah ajaran yang lain-lain. Ada menu, memang ada banyak menu di sana. Menu masih diranjang, menu di kamar mandi, ada macam-macam latihan-latihan yang lainnya ya. Kebiasaan orang sukses dan sebagainya ada di sana. Tinggal dilanjutkan aja di buku itu ada. Nah, terus berlatih, alami sendiri. Sampai Anda terbangun satu keyakinan yang besar bahwa Allah menciptakan ini, ya, dunia ini yang berlimpah. Keberlimpahan ada di mana-mana. Sampai terbangun satu keyakinan rezeki ada di mana-mana. Ya, rezeki ada di mana-mana. Nudit apa itu ya? Berapa reps apa ya untuk nafas mencopatnya? Sebebasnya, senyamannya.
senyamannya. Saya nulis di buku ini berapa kali, saya suka lupa juga malah. lupa nyerapan oksigen. Setahu saya senyamannya, setahu saya ya. Ya, senyamannya 3. Oke. Oke, senyamannya aja 3-5 kali boleh. Ya, saya lupa itu ya. Karena untuk relaksasi dia sebetulnya. Oke, itu dia teman-teman yang ingin saya bagikan. 5D, nomor HP-nya kalau di Ubud, bisa nanti tinggal tanya yang mengundangnya ya. Dodit, Ambrosius. Oh iya, terima kasih juga Pak Tony terutama ya. Oke, teman-teman. 1-2 menit ya, saya copot dulu ya. Ininya mikrofonnya supaya bisa ini. Nah, buktikan sendiri, tidak perlu banyak bertanya teorinya gitu ya, karena juga tidak mudah memahaminya. Nanti teman-teman semakin rajin berlatih, ada Made Ferdi, dia sekarang pakai nama orang Bali. Made Tony, makasih Made Tony. Titipan pertanyaan apa? Hidupmu akan menjadi berkat saat kamu tidak melekat. Iya, apa yang mau ditanyakan? Coach Krisna, kalau lagi bangun pagi, jangan pindah-pindah, olah nafasnya, Dedi. Nafas penyelam nanti aja ya. Samuel, oke, makasih udah banyak perubahan. Oke, Mirza, oke ya. Ya, terima kasih sama-sama. Nah, kalau yang ada masih mau bertanya, bolehlah ya. Tidak melekat tuh kita tidak lagi associate, tidak lagi terikat. Melekat tuh tidak lagi hidup, wah kalau ini punya ini, harus ini, naik harus Mercy gitu ya. Menjadi orang yang bebas. Naik Mercy bisa, naik ojek bisa, naik private jet bisa, ya saya pernah melewatinya semua. Diundang pejabat tertentu naik private jet saya bisa. Dilatih guru saya untuk naik mikrolet saya bisa, naik ojek saya bisa. Diminta beli Mercy yang baru saya bisa. Saya bisa menikmati apapun, Nelly. Itu dia. Bangun pagi, senyum dulu 20 detik, luh Mariani. Nyengir 20 detik, langsung nafas mau copat. Iya, itu dia, luh. Luh itu nama orang Bali setahu saya. Oke, demikian penjelasan malam ini. Teruslah berlatih, ya. Yuyun ada yang masih bertanya, idealnya saat nyengir nggak bisa mikir. Bukan idealnya, kita nggak bisa mikir, tidak bisa membayangkan apapun. Makanya tujuan, Bali Singaraja ya Om Swastiastu, salam kenal ya. Saya di Ubud, gara-gara di Bali saya menemukan metode ini. Ya, itu hebat Bali ya. Kita tidak bisa mikir bangun pagi. Jadi kalau bangun pagi kita mikir, aneh. Aneh. Jadi kita nggak bisa mikir. Iya, gitu. Ya, jadi visualisasi, nggak bisa juga orang baru bangun. Oke, itu dia. Oke, terima kasih Yuyun gitu ya. Buktikan sendiri. Kangen lihat malam ini. Oh, coba saya nyalain ini dulu. Nah, kalau mau foto, oke, 2, oke ya. Mana ini? Oke. Nah, halo Sri Wulan. Oke, Mirza. Ya, dipraktekin Berry akan lebih banyak manfaatnya dibandingkan Rahman ya, dibandingkan ya lebih banyak manfaatnya lah dibandingkan apa namanya itu berlatih ini ya 5D. Surya Yana, makasih. Oke, praktekkan aja, manfaatkan betul-betul penemuan ini ya. Oke, Made Tony. Oke, terima kasih Bapak Made Krisnamurti.
Teman-teman, kita terima kasih juga, tolong sampaikan ketik makasih untuk Made Tony, namanya Made Tony diganti. Terima kasih Made Tony. Terima kasih Made Tony. Terima kasih. Terima kasih Made Terima kasih Made Made Tony. Tony. Terima kasih Made Tony. Terima kasih. Terima kasih Coach Made